Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Aziza bisa menyapa Anda di sore hari ini dalam Bicara Makassar Bicara. Nah pemirsa dan pendengar, pendidikan umum yang berbasis pada pendidikan karakter Islami di era perkembangan teknologi saat ini sangat dibutuhkan. Nah, Madrasah Aliyah hadir untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dan juga Islami. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini terkait dengan Bandua Makassar menuju Madrasah Internasional. Untuk membahas hal ini lebih jauh, sudah hadir bersama saya di studio Fajar TV sore hari ini, yaitu Ibu Haja Darmawati SAG MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, apa kabar Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa. Luar biasa ya Bu, semangatnya. Sebelumnya terima kasih nih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di sore hari ini. Kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal lebih jauh seputar konsep Madrasah Internasional nih Bu. Tapi sebelum itu, dalam beberapa waktu terakhir ini alhamdulillah ya Bu, kita sudah masuk ke PTM begitu 100% lagi. Saya ingin dengar nih kabar dari teman-teman di Madrasah 2 Makassar, seperti apa nih Bu proses berjalan tatap mukanya? Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menjelaskan mengenai PTM yang insya Allah berlangsung sejak tanggal 18, 19, 20 dan hari ini tanggal 21 Juli 2022. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita kembali ke status new normal. Karena kita sudah menghadapi mulai tahun 2022 kemarin Maret, kemudian 2021 separuh perjalanan dilakukan secara offline, tetapi pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan tahun pelajaran 2022-2023 suatu hal yang patut kita syukuri, karena kita sudah memulai seperti semula, yaitu pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Jadi anak-anak mulai datang ke madrasah pukul 7 pagi sudah berada di madrasah, dan mereka kembali di pukul 3.00 atau pukul 15 sore hari. Jadi seperti itu. Iya, ini bisa dibilang angin segar bagi pendidikan kita Insya ya Bu, ya, Allah. karena sudah tatap muka begitu. Nah, dari sejak bulan Juni hingga Juli kemarin juga diadakan PPDB begitu. Nah, Bu, bisa dijelaskan ke pemirsa Bu, di Madrasah Aliyah ini seperti apa PPDB yang berlangsung? Oh ya. Untuk madrasah sekota Makassar, kami ada namanya seleksi bersama masuk madrasah. Kami breakdown dari Juknis Kementerian Agama Pusat melalui Dirjen Pendis dan Direktorat KSKK. Kemudian kami breakdown, Juknis itu menyusun sebuah Juknis yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar tentunya, dan di SBMM itu atau seleksi bersama masuk madrasah itu mengatur bagaimana mekanisme seleksi peserta didik baru. Jadi ada untuk Kota Makassar ada 3 madrasah aliyah, kemudian ada 2 madrasah sanawiyah negeri, dan ada 2 madrasah ibtidaiyah negeri. Jadi mereka mekanismenya diatur dalam sebuah sistem namanya seleksi bersama masuk madrasah. Jadi untuk seleksi bersama masuk madrasah ini di Mandua Kota Makassar sebagai panitia lokal khusus Mandua Kota Makassar itu tahun ini menerima pendaftar itu lebih dari 1.000 orang, sekitar 1.342 orang pendaftar, dan itu melalui seleksi 2 kali. Jadi iya seperti itu. Berapa banyak yang kemudian diterima Ibu? Yang diterima secara total ada di jalur afirmasi dan ada di jalur reguler. Untuk jalur afirmasi kan ada 3. Pertama itu adalah jalur prestasi, di mana kami menerima berdasarkan Juknis yang ada. Mereka itu juara-juara internasional, nasional, bahkan tingkat kabupaten kota. Mereka ada bobotnya tersendiri. Kemudian ada jalur prasejahtera, kemudian ada jalur jalur asrama. Jalur asrama. Iya. Jadi
Jadi kemarin berjalan dengan lancar ya Bu ya? Iya, alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Iya. Di sekolah Anda sendiri Bu, apa yang membedakan begitu PPDB tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Oh iya, untuk PPDB tahun ini, karena kami menyelenggarakan boarding dan jalur asrama, itu rekrutmennya benar-benar di indikator pertama adalah mereka harus hafiz 3 juz. Jadi hafiz Al-Quran itu minimal 3 juz, kemudian ditambah dengan penguatan sainsnya. Ketika mereka memiliki keutamaan atau kelebihan di bidang tilawah atau tadarus, maka mereka diarahkan untuk masuk ke jalur boarding atau asrama ini. Ya, itu yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi betul-betul di Mandua Makassar ini yang diprioritaskan adalah bukan hanya soal akademiknya, jadi akademik juga betul-betul didukung ya Bu dari sekolah. Baik, kita akan lanjutkan ya Bu pembahasannya usai jeda berikut ini pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjutkan seputar bagaimana sih Mandua Makassar ini mewujudkan peserta didik yang unggul dan juga islami. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini.